Kehidupan seorang artis seringkali terlihat gemerlap dan penuh kemewahan. Di balik sorotan lampu panggung, banyak dari mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan, baik di dunia hiburan maupun dalam perjalanan spiritual. Namun, tak semua cerita berakhir bahagia. Beberapa dari mereka memilih jalan yang berbeda, bahkan berujung pada keputusan yang mengejutkan. Hari ini, kita akan membahas kisah tragis seorang artis terkenal yang tak hanya kehilangan karirnya, tapi juga kehilangan keyakinannya. Sosok yang dulunya dipuja, kini meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang sangat menggemparkan, dalam kondisi murtad. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana perjalanan hidupnya bisa berakhir seperti ini? Mari kita telusuri kisahnya lebih dalam. Aktor senior Adi Kurdi merupakan salah satu nama besar di dunia perfilman Indonesia. Popularitasnya semakin melambung setelah memerankan tokoh Abah dalam sinetron Keluarga Cemara yang tayang pada tahun 1997. Namun, hidup Adi Kurdi tak hanya diwarnai oleh karir aktingnya. Ia memutuskan untuk pindah agama ke Kristen demi menikahi Bernadetta Siti Restiaratuti, dan sejak saat itu, Adi menjadi penganut Kristen hingga akhir hayatnya. Pada 8 Mei 2020, Adi Kurdi meninggal dunia di usia 71 tahun akibat komplikasi penyakit stroke dan tumor otak. Arswendo Atmowiloto dikenal sebagai seorang seniman dan budayawan legendaris Indonesia. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penulis dan wartawan yang memiliki pengaruh besar. Salah satu karyanya yang paling ikonik adalah sinetron Keluarga Cemara, yang diadaptasi menjadi film pada tahun 2018. Seperti halnya Adi Kurdi, Arswendo juga memutuskan untuk pindah agama mengikuti keyakinan istrinya hingga akhir hayatnya. Arswendo Atmowiloto meninggal dunia pada 19 Juli 2009, di usia 70 tahun, akibat kanker prostat. Junaidi Salat, dikenal sebagai aktor senior yang populer di era 70-an, sering tampil dalam berbagai film terkenal dan beradu akting dengan sejumlah bintang papan atas pada masanya. Salah satu peran ikoniknya adalah sebagai Ali Topan dalam film Ali Topan Anak Jalanan. Junaidi menjalani pernikahan beda agama, yang kemudian membuatnya memutuskan keluar dari Islam dan mengikuti keyakinan sang istri, Mauli, yang beragama Kristen. Setelah pensiun dari dunia akting, Junaidi memilih menjalani hidup sebagai seorang pendeta hingga tutup usia pada 18 Januari 2021. Ia meninggal pada usia 70 tahun akibat komplikasi penyakit diabetes. Setelah cukup lama berjuang melawan penyakit kanker paru-paru, artis cantik Kiki Fatmala meninggal dunia pada tanggal 1 Desember yang lalu. Meskipun terlahir dari keluarga Muslim, Kiki Fatmala dimakamkan dengan prosesi agama Kristen. Hal ini terjadi karena beberapa waktu sebelum wafat, Kiki Fatmala mengungkapkan bahwa dirinya telah berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen, dan bahkan sudah dibaptis sebagai seorang Nasrani. Artis senior yang meninggal di usia 56 tahun ini telah mengaku berpindah agama sejak beberapa tahun sebelumnya. Bagi para penggemar setiap panggung komedi Sri Mulat, nama Jujuk Juariah tentu sudah tidak asing lagi. Sebagai salah satu anggota dari grup lawak legendaris tersebut, Jujuk seringkali berperan sebagai juragan atau majikan yang kocak dan menghibur. Namun, pada tahun 2003, Jujuk Juariah membuat keputusan besar dalam hidupnya dengan berpindah keyakinan, memproklamirkan diri keluar dari Islam dan menjadi pengikut Kristus. Hingga akhir hayatnya, Jujuk memegang teguh keyakinan barunya. Ia meninggal dunia pada 6 Februari 2015, di usia 67 tahun, setelah berjuang melawan penyakit kanker. Nama Jujuk Juariah tetap dikenang sebagai bagian dari perjalanan panjang seni komedi Indonesia. Yana Zain, seorang artis sinetron terkenal,
menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Juni 2017 di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Artis yang sering memerankan karakter antagonis dalam berbagai sinetron ini meninggal dunia pada usia 47 tahun setelah berjuang melawan kanker getah bening stadium 4. Prosesi pemakaman Yana Zain dilakukan secara Kristiani, karena ibundanya yang berasal dari Rusia menyebutkan bahwa putrinya telah pindah agama dari Islam ke Kristen. Pernyataan ini juga didukung oleh Nita, asisten pribadi Yana, yang mengungkapkan bahwa Yana pernah bercerita bahwa ia merupakan penganut Kristen Ortodoks, namun proses pemakamannya sempat diwarnai oleh perselisihan. Nur Zaman, ayah kandung Yana, tidak menerima jika putrinya dimakamkan secara Kristen. Ia berharap Yana dimakamkan sesuai ajaran Islam, karena sejak kecil, Yana telah dibesarkan sebagai seorang Muslim. Eddy Gombloh, pelawak senior yang dikenal luas, meninggal dunia pada 4 Agustus 2022. Kesehatannya terus memburuk setelah terpapar COVID-19, yang diperparah oleh komplikasi penyakit jantung yang sudah ia derita. Eddy Gombloh dimakamkan secara Kristiani, karena sejak tahun 2019, ia telah resmi keluar dari agama Islam setelah dibaptis dan memeluk agama Kristen. Johnny Indo dikenal sebagai seorang aktor populer di era akhir 1980-an. Namun, sebelum namanya bersinar di dunia hiburan, Johnny lebih dulu dikenal sebagai ketua kelompok perampok Las Kakap yang sering merampok toko emas di Jakarta. Setelah tertangkap, ia menjalani hukuman penjara. Keluar dari penjara, Johnny memutuskan untuk bertobat dan menjadi mualaf. Ia bahkan sempat aktif sebagai dai, sering berbagi ceramah tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Namun, menjelang akhir hayatnya, Johnny dikabarkan kembali memeluk agama Kristen, yang diungkapkan oleh istri pertamanya yang merupakan seorang Kristen. Johnny Indo menghembuskan napas terakhir pada 26 Januari 2020, di usia 72 tahun. Kepergiannya sempat diwarnai perselisihan mengenai prosesi pemakaman. Istri pertamanya ingin memakamkannya secara Kristen, sementara istri keduanya ingin Johnny dimakamkan secara Islam. Pada akhirnya, Johnny Indo dimakamkan sesuai ajaran Islam oleh istri keduanya. Demikianlah kisah para artis yang meninggal dalam keadaan murtad. Sebuah perjalanan hidup yang penuh liku, dan tak semua berakhir seperti yang diharapkan. Ada yang tetap berpegang teguh pada keyakinan Islam hingga akhir hayat, namun ada juga yang memilih jalan berbeda. Seperti yang pernah dikatakan, hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan punya konsekuensinya. Pada akhirnya, kita hanya bisa belajar dari perjalanan mereka, merenungi hidup dan keyakinan kita sendiri. Terima kasih telah menyimak, dan jangan lupa untuk mengambil hikmah dari setiap kisah yang telah dibagikan.